Halo anak-anak, halo anak sekolah Pelita Utama, terkhususnya di kelas 3. Kita masuk lagi dalam tematik 3A dalam subtema 2. Oke, nah kita masuk hari ini, lanjutan dari yang kemarin ya, tetap di subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia, namun kita masuk dalam pembelajaran 3 sampai 4. Nah, materi kita hari ini, ketika kemarin kita sudah belajar tentang gerakan yang terbagi menjadi dua, hari ini Miss mau mengulang sedikit tentang gerakan yang terbagi menjadi dua, yaitu apa yo? Gerakan tangan yang kuat dan yang lemah. Nah, ini dia gerakan yang kemarin ya, tangan yang kuat dan lemah. Nah, lagu Menanam Jagung di halaman 58 itu ciptaan Ibu Sud. Jadi anak-anak Miss mengingatnya ya, lagu Menanam Jagung juga adalah lagu yang memiliki gerakan tangan yang kuat dan tangan yang lemah. Nah, lagu tersebut diciptakan oleh Ibu Sud yang bisa dilihat di halaman 58. Nah, ini dia gambarnya. Nanti anak-anak Miss bisa lihat kembali di halaman 58 ya. Nah, untuk gerakan, untuk syairnya, jadi nanti tinggal diperhatikan. Oke, nah lihat gambar berikut. Ada karbohidrat, ada vitamin, mineral, dan protein lemak. Ini adalah macam-macam makanan sehat yang sangat diperlukan oleh manusia. Nah, makanan sehat, apa itu makanan sehat? Nah, makanan sehat adalah makanan yang mengandung zat-zat makanan dengan gizi yang seimbang. Nah, apa manfaatnya makanan sehat? Nah, manfaatnya yang pertama, untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Jadi kalau makanan yang sehat dikonsumsi oleh manusia, maka pertumbuhan dan perkembangan tubuhnya pun akan menjadi sehat. Yang kedua, agar terhindar dari segala penyakit. Karena kalau ada tubuh yang sehat, pasti ada yang jiwa yang kuat. Jadi akan susah terkena penyakit. Dan ketiga, menambah tenaga atau energi tubuh. Nah, ketika anak-anak makan yang bergizi ini, yang sehat ini, maka akan menambah tenaga dan energi tubuh ya. Ini dia contoh-contoh. Jadi sumber karbohidratnya, vitaminnya, itu bisa anak-anak Miss lihat kembali di halaman 60 ya. Nah, berbicara tentang karbohidrat, ini karbohidrat ini untuk menghasilkan energi dan tenaga tubuh yang didapatkan dari nasi, kentang, jagung, singkong, dan roti dan mie. Nah, kalau protein itu untuk masa pertumbuhan fungsinya anak-anak dan cadangan energi. Protein ada dua jenis, yaitu protein hewani dan protein nabati. Nah, apa itu protein hewani? Yaitu protein yang berasal dari hewan. Kalau nabati berarti yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, contohnya Mi sudah berikan di sini ya, contoh-contohnya. Nah, lalu masuk ke lemak. Lemak juga berfungsi untuk sumber energi dan menjaga suhu tubuh. Nah, biasanya kalau lemak ini diambil dari daging, susu, telur, alpukat, dan kacang tanah. Jadi ini bisa kembali dilihat di halaman 61, 60 dan 61 ya, untuk lebih jelasnya lagi nanti. Nah, vitamin fungsinya vitamin untuk melancarkan sistem metabolisme dan menjaga daya tahan tubuh. Nah, biasanya ini diambil dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi anak-anak ini harus suka makan sayur ya dan buah-buahan. Kenapa? Di situ banyak sekali vitamin yang dibutuhkan untuk tubuh. Nah, lalu mineral. Mineral ini untuk menjaga kesehatan tulang, mencegah gangguan otot, kesehatan kulit. Jadi anak-anak Miss juga harus banyak makan sayuran yang berwarna hijau, contohnya bayam, kangkung, dan lainnya. Agar apa? Agar kulitnya pun jadi bagus. Nah, biasanya mineral ini juga diambil dari daging, susu, kacang-kacangan ini ya. Nanti bisa perhatikan lagi di halaman 61. Di situ udah dijelaskan juga. Lalu kita masuk ke halaman 63. Nah, 63 di situ dan halaman 65 itu ada sebuah cerita dan nanti bisa dilihat kembali saat kita ada Zoom ya. Nah, ketika kita bertemu di Zoom itu nanti akan kita bahas ya, atau bisa nanti Miss cek untuk membacanya halaman 63 dan halaman 65. Nah, di halaman 64 itu ada tugas ayo jawab. Nah, apa penyebab sekar pusing saat berolahraga? Nah, itu baca ceritanya nanti ya dan dikerjakan.
Jadi dikerjakan halaman 64-nya dikerjakan. Halaman 61. Nah, halaman 61 ayo lakukan. Nah, halaman 61 ayo lakukan, Miss mau jelaskan bahwa itu kan nanti anak-anak Miss hanya menulis di situ dalam 5 hari. Jadi catat aja nanti di buku notebooknya, di buku notebook tematik, catat nanti untuk 5 hari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Apa sarapannya, apa makan siangnya, dan apa makan malamnya. Nah, setelah nanti menulis itu, baru anak-anak Miss tinggal menjawab 3 soal yang di bawahnya. Apakah yang kamu makan sudah termenuhi makanan sehat dari yang 5 hari itu ya? Lalu zat gizi apa yang sering kamu makan? Jadi dalam 5 hari itu yang paling sering kamu makan zat apa? Dari yang tadi ada tadi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral. Jadi yang mana yang paling sering anak-anak makan? Lalu yang ketiga, zat-zat gizi. Nah, yang apa yang jarang kamu makan? Jadi dari yang 5 itu yang mana sih yang jarang sekali anak-anak Miss makan? Nah, itu dia. Lalu di halaman 64-nya, kalau 62 ini udah yang kemarin ya, minggu lalu. Nah, halaman 64 dan halaman 66. Jadi, ini nanti akan dijawab 66 itu, ayo jawabnya aja, ayo mencari tahu nggak usah. Nah, dijawab dengan membaca cerita. Cerita yang kalau misalnya 64 berarti dibaca ceritanya di halaman 63. Kalau ayo jawab halaman 66 berarti baca ceritanya di halaman 65. Nah, begitu. Jadi nanti ini jangan lupa difotokan ya anak-anak ya. Oke. Nah, selesai kita. Jadi, tugasnya tadi jangan lupa dikumpulkan, difotokan, dan dikirim ke Miss-nya. Jadi, anak-anak Miss harus lebih giat lagi belajar. Jangan takut banyak tugas ya sayang. Karena apa? Karena dengan sering anak-anak Miss membaca, menulis, maka di situ anak-anak Miss akan terlatih untuk secara tidak langsung mengingat dengan tugas-tugas yang sudah diberikan. Tetap semangat dan jangan berputus asa ya. Dengan semangat, maka semua kerjaan akan siap selesai. Terima kasih anak-anak Miss. Sampai jumpa di video selanjutnya.